Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Cahyani dengan NIM 250 2010 111136 dari Universitas Siber Asia. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah dari pengantar akuntansi 2 kelas MJ 217 dengan tema liabilitas lancar atau current liabilities. Yang pertama, definisinya. Liabilitas lancar adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan, dibayar atau dilunasi dalam 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih panjang, dan diselesaikan menggunakan aset lancar atau dengan menimbulkan liabilitas lancar baru. Kriteria pengakuannya, yang pertama ada diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normal, kedua dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan, ketiga jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan, dan keempat tidak ada hak tanpa syarat menunda penyelesaian lebih dari 12 bulan. Karakteristik utamanya, yang pertama ada jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan, kedua sumber pelunasan aset lancar yang ada atau menimbulkan utang lancar baru, ketiga posisi di neraca disajikan sebagai bagian kewajiban sebelum liabilitas jangka panjang, dan sifat jumlahnya umumnya pasti nilai dan waktunya sebagian bersifat estimasi. Jenis liabilitas lancar ada A, jumlahnya pasti atau definitely determinable. Yang pertama, utang usaha, kewajiban ke pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit atau accounts payable. Yang kedua, utang wesel jangka pendek, kewajiban tertulis formal jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau notes payable. Ketiga, utang gaji dan upah, kewajiban atas jasa karyawan yang belum dibayar. Keempat, ada utang bunga. Bunga yang telah terjadi namun belum dibayar disebut interest payable. Dan kelima, utang pajak, PPh, PPN, dan sebagainya yang belum disetor ke negara. Keenam, pendapatan diterima di muka. Kas diterima sebelum barang atau jasa diserahkan atau unread revenue. Dan jenis liabilitas lancar yang B, estimasi, dan C, contingency. Yang B, liabilitas estimasi atau estimate liabilities. Yang pertama, utang garansi produk warranty payable. Yang kedua, utang PPh badan yang diestimasi. Dan ketiga, utang bonus karyawan. Jumlahnya pasti terjadi, tetapi besarnya harus diestimasi menggunakan data historis atau metode statistik. Yang ketiga, liabilitas contingency, contingent liabilities. Kewajiban potensial yang keberadaannya baru dipastikan oleh kejadian di masa depan, misalnya tuntutan hukum yang sedang berjalan, diakui sebagai liabilitas jika kemungkinan besar terjadi dan dapat diestimasi secara andal. Jika tidak memenuhi syarat, cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Berikutnya ada contoh jurnal hukum. Yang pertama yaitu pembelian barang secara kredit. Persediaannya nominalnya 10 juta dan utang usaha 10 juta. Persediaan bertambah, utang ke pemasok diakui. Yang kedua, menerima uang muka pelanggan. Kasnya nominal 5 juta dan pendapatan diterima di muka yaitu 5 juta. Kewajiban timbul karena barang atau jasa belum diserahkan. Dan ketiga, mengakui utang gaji akhir periode. Yang pertama, beban gaji nominalnya 8.500.000 dan utang gaji 8.500.000, beban diakui saat terjadi atau accrual basis. Dan penyajian di laporan posisi keuangan diurutkan berdasarkan jatuh tempo, paling dekat dulu atau berdasarkan jumlah terbesar dulu. Liabilitas lancar, yang pertama utang usaha, utang wesel, utang pajak, beban masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan bagian lancar utang jangka panjang, semua dijumlah menjadi total liabilitas lancar. Analisis rasio likuiditas, pertama ada current ratio, yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Kedua, quick ratio, aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Dan ketiga, working capital, aset lancar dikurang liabilitas lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang tersedia. Liabilitas lancar versus liabilitas jangka panjang. Aspeknya dari jatuh tempo, liabilitas lancar kurang lebih dari 1 tahun, dan liabilitas jangka panjang kurang lebih dari 1 tahun juga. Dan untuk contohnya, liabilitas lancar ada utang usaha dan utang gaji, liabilitas jangka panjang utang obligasi atau KPR.
Dan dampak dari likuiditas, ada liabilitas lancar langsung memengaruhi dan liabilitas jangka panjang tidak langsung memengaruhi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.